Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan dari bencana COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang penilaian persediaan. Ini terkait dengan penilaian persediaan. Nanti penilaian persediaan ini tidak akan bisa dilepaskan dari yang terkait dengan pencatatan persediaan. Nah, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa pencatatan itu ada dua metode, yaitu metode fisik atau metode periodik. Yang kedua metode perpetual. Nah, ketika menilai persediaan itu nanti tetap harus memperhatikan ini. Jadi apakah kita menggunakan metode fisik, apakah kita menggunakan metode perpetual, karena nanti dua-duanya itu membawa konsekuensi yang berbeda. Jadi, nah penilaian persediaan itu sendiri ini yang terkait dengan penilaian persediaan itu sendiri ada dua, yaitu yang menggunakan FIFO, menggunakan average, menggunakan metode rata-rata. Jadi FIFO itu adalah metode dengan asumsi. Mestinya kalau secara lengkap metode itu sebelum kita bicara FIFO, LIFO atau average itu kita bicara ini, bahwa metode itu dibedakan menjadi dua, alur fisik sesungguhnya, kemudian ada metode yang berdasarkan asumsi. Metode alur fisik sesungguhnya itu biasanya digunakan untuk perusahaan yang persediaannya sedikit, kuantitasnya sedikit, tetapi kualitasnya besar. Jadi untuk persediaan yang begini ini tidak bisa menggunakan asumsi, tetapi menggunakan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, jadi ini kuantitas kecil, tapi value besar, nilainya besar. Misalnya toko berlian, toko emas, showroom kendaraan. Ini tidak bisa menggunakan metode asumsi, tetapi menggunakan metode alur fisik sesungguhnya. Jadi dihitung betul persediaan yang masih ada itu, misalnya masih ada 3 mobil. Ya dihitung, mobil A nilainya berapa, mobil B nilainya berapa, mobil C nilainya berapa. Nah itu yang dijadikan sebagai dasar untuk mencatat. Jadi misalnya showroom ini punya mobil 3, yang sisanya mobil A nilainya 300 juta, mobil B perolehannya 400 juta, mobil C misalnya 350 juta. Maka berarti persediaan yang masih ada itu ya ini dijumlahkan saja. 7, 10 berarti 1.050.000.000. Ini kalau menggunakan metode alur fisik sesungguhnya. Jadi sekali lagi dilihat kepada barang yang masih ada. Barang yang masih ada itu harga perolehannya berapa, itu yang dijadikan sebagai dasar untuk mencatat nilai persediaan akhir. Jadi alur fisik sesungguhnya, jadi dari barang yang ada. Nah yang kedua itu menggunakan asumsi. Menggunakan asumsi ini mestinya ada 3, ada FIFO, ada LIFO, ada average. Jadi ada FIFO, ada LIFO, ada average. FIFO ini adalah persediaan, nilai persediaan itu diasumsikan bahwa barang yang masuk atau barang yang masuk
persediaan yang masuk diasumsikan sebagai persediaan yang keluar pertama kali. Jadi yang masuk pertama diasumsikan keluar pertama. Kalau LIFO itu tidak. Jadi barang yang masuk terakhir diasumsikan. Jadi jangan lupa ada kata diasumsikan. Diasumsikan sebagai barang yang pertama keluar. Kalau average itu diasumsikan rata-rata, tidak bisa dilihat, terus di rata-rata aja itu. Jadi ada FIFO, ada LIFO, ada average. Nah, yang sekarang dipakai itu ada hanya FIFO dan average. Kenapa? Karena FIFO itu bagus pada tren harga naik, average itu bagus pada tren harga stabil, sementara LIFO itu tren harga turun itu baru bagus. Nah, di dunia ini hampir semua tren harga itu kalau nggak stabil ya naik. Jarang sekali yang harga itu mengalami penurunan. Sehingga dengan demikian sekarang ini yang digunakan hanya FIFO dan average. FIFO itu adalah metode pencatatan penilaian persediaan dengan asumsi bahwa barang yang masuk pertama diasumsikan sebagai barang yang keluar pertama, sementara kalau metode average itu rata-rata. Oke, jadi sekarang kita bicara tentang FIFO dan average. Seperti tadi saya sampaikan, FIFO dan average itu dinilai, ketika menilai itu tidak bisa lepas dari pencatatan persediaan. Jadi ketika menilai persediaan, maka di sini penilaiannya bisa FIFO, bisa average. Di sini juga demikian. Ketika penilaian itu bisa FIFO, bisa average. Jadi dua-duanya bisa menggunakan dengan metode ini. Oleh karenanya sekarang saya ingin berikan contoh. Kalau kita menggunakan metode FIFO, sekarang kita menggunakan metode yang fisik. Katakanlah misalnya begini, perusahaan punya persediaan awal 100 unit, harganya 10.000. Kemudian ada pembelian, boleh saja pembelian 1, ada pembelian 2, 200 unit misalnya, harganya 15.000. Yang ketiga beli 100 unit, harganya 20.000. Ini catatannya. Nah, ketika tanggal 31 Desember ada akhir periode, perusahaan, persediaan akhir perusahaan tinggal 150 unit. Nah, kalau ditanyakan berapa nilainya 150 unit ini, maka kalau menggunakan metode fisik tinggal dilihat yang ini, metode fisik ini. Kalau FIFO tadi asumsinya barang yang masuk pertama dianggap sebagai barang yang keluar pertama. Berarti kalau tinggal 150, maka asumsinya ini sudah terjual, ini terjual sebagian, ini belum terjual. Sehingga 150 itu menghitungnya, atau kalau digambar itu menggunakan ini. Berarti yang 50 nilainya 15.000, yang 100 itu berarti nilainya 50. Jadi nilai persediaan akhir berarti 50 kali ini, berarti 750.000. Ini berarti 2 juta. Sehingga persediaan akhir kalau menggunakan metode penilaian FIFO dengan pencatatan fisik itu akan ketemu dari 150 unit itu nilainya adalah 2.750.000.
Ini yang pertama. Yang kedua, kalau average itu ada dua, ada average sederhana dan ada average yang tertimbang. Kalau average sederhana berarti harga ini, jadi 10.000 ditambah dengan 15.000 ditambah dengan 20.000 dibagi 3, berarti ketemu berapa ini? Ketemu 15.000. Berarti persediaan akhir sama dengan 150 kali 15.000. 15.000 itu dari mana? Dari 10.000 harga pertama ditambah dengan 15.000 harga kedua ditambah dengan 20.000 harga ketiga dibagi dengan 3, karena ini 3 kali transaksi, berarti 1, 2, 3 dibagi 3. Kalau ininya 4 ya dibagi 4, kalau 5 dibagi 5, ketemu dibagi 3 ketemu 15.000, maka berarti nilai persediaan akhir itu adalah 150 kali 15.000 rupiah. Oke, terima kasih. Yang terakhir adalah menggunakan average tapi rata-rata tertimbang. Jadi average tapi rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata tertimbang itu maka ngitungnya adalah 100 unit kali berapa ini? Kali 10.000 ditambah dengan 200 unit kali 15.000 ditambah dengan 100 unit kali 20.000 dibagi dengan nilai persediaan 1, 2, 3 1, 2, 3 dibagi dengan 500. Katakanlah ini ketemu X ya, misalnya ketemu X, maka berarti persediaan akhir sama dengan 150 kali X. Itu kalau menggunakan rata-rata tertimbang. Jadi menggunakan average itu ada dua, ini namanya rata-rata sederhana, P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya dibagi dengan frekuensi transaksi. Sementara kalau ini kuantitas dikali harga pada transaksi pertama, kuantitas dikali harga pada transaksi kedua, kualitas dikali harga pada transaksi ketiga dibagi 500. Dibagi 500 itu dari mana? Dari total persediaan. 100 ditambah 200 ditambah 100, 400 ya, bukan 500, 400. 100 ditambah 200 ditambah 100 maka sama dengan 400. Katakanlah ini ketemu X tadi seperti saya sampaikan, maka persediaan akhir adalah 150 kali X.